Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang adik-adik, bagaimana kabarnya? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Bagaimana? Sudah kangen sama pembelajaran yang ada di kelas? Sama nih, kakak juga. Nah, untuk mengobati rasa rindu kalian, kakak sudah membuat video pembelajaran mengenai materi lanjutan kemarin. Masih ingat kan materi kemarin tentang apa? Semisal kalian lupa, buka kembali buku catatannya ya. Karena materi kali ini sangat berkaitan dengan materi kemarin. Jangan lupa sebelum belajar, kita berdoa terlebih dahulu ya, agar kita mendapatkan keberkahan ilmu. Siapkan juga buku catatannya ya. Sudah siap belajar? Mari kita mulai. Tonton sampai akhir ya. Berdasarkan video tadi, tampak jelas bukan bahwa pada awalnya jumlah bakteri hanya satu. Namun, seiring dengan berjalannya waktu, jumlah bakteri bertambah semakin banyak. Nah, jika dikaitkan dengan video tadi, maka hari ini kita akan belajar tentang apa ya? Ya, benar sekali. Hari ini kita akan belajar tentang pertumbuhan dan perkembangbiakan bakteri. Materi yang pertama adalah perkembangbiakan bakteri. Perkembangbiakan bakteri merupakan proses untuk memperbanyak diri. Perkembangbiakan bakteri dibagi menjadi dua macam. Yang pertama, perkembangbiakan bakteri secara aseksual, dan yang kedua, perkembangbiakan bakteri secara seksual. Pada umumnya, bakteri berkembang biak secara aseksual. Aseksual berarti bakteri berkembang biak tanpa melakukan perkawinan. Perkembangbiakan bakteri secara aseksual dikenal dengan pembelahan biner. Pembelahan biner merupakan proses yang sangat sederhana, dikarenakan proses ini hanya membutuhkan pertumbuhan ukuran bakteri 2 kali lipat dari ukuran semula. Ketika ukuran bakteri sudah 2 kali lipat dari ukuran semula, bakteri dapat membelah. Namun sebenarnya, proses pembelahan biner tidak semudah dari apa yang dipikirkan. Dikarenakan bakteri harus menentukan di mana mereka akan melakukan pembelahan. Bakteri juga harus menentukan waktu yang tepat dalam proses pembelahannya. Selain itu, ada hal lain yang lebih penting, di mana bakteri harus memberikan salinan materi genetik yang sama kepada setiap individu yang tumbuh. Pembelahan biner merupakan proses terbentuknya dua sel baru yang identik dengan selang waktu tertentu, di mana tahapan dalam proses pembelahan biner antara lain sebagai berikut. Bacterial cells generally increase in numbers by the process of binary fission. The cell increases in length while doubling all of its parts, then forms a cross septum and divides to become 2 cells. 2 cells become 4. Those 4 become 8, and so on. This pattern of increase results in exponential growth of the population. The time required for the number of cells in the population to double is called the generation time. Depending on the medium, temperature, and other conditions, some bacteria can double in numbers every 30 minutes. Other bacteria have generation times of several hours or even days. During growth of the cell, streptococci and some other gram-positive cocci synthesize new cell walls in the septal region.
Rod-shaped bacteria such as Escherichia coli, Salmonella, and Bacillus species synthesize new cell walls over the entire surface of the cell. Setelah penjelasan materi tadi, maka dapat kita lihat bahwa perkembangbiakan bakteri dapat dilakukan secara aseksual atau tidak kawin. Lalu, bagaimana dengan makhluk hidup yang lain ya? Apakah mereka juga bisa berkembang biak secara aseksual dengan pembelahan biner? Kita bahas di lain kesempatan ya. Perkembangbiakan bakteri jenis yang kedua adalah perkembangbiakan bakteri secara seksual. Jika perkembangbiakan bakteri secara aseksual tidak kawin, maka perkembangbiakan bakteri secara seksual berarti secara kawin. Perkembangbiakan bakteri secara seksual merupakan proses pertukaran materi genetik antara satu bakteri dengan bakteri lain. Proses pertukaran materi genetik ini disebut dengan rekombinasi genetik, di mana proses rekombinasi genetik dikenal dengan 3 cara. Pertama secara transformasi, kedua secara transduksi, dan ketiga secara konjugasi. Jenis yang pertama adalah transformasi. Transformasi dilakukan bakteri dalam periode yang sangat singkat, yaitu ketika bakteri berada pada fase akhir pertumbuhan aktifnya. Pada fase ini, bakteri akan mengaktifkan sel-sel reseptor spesifik yang terletak pada dinding sel. Jenis yang kedua adalah transduksi. Transduksi merupakan proses pertukaran materi genetik antara satu bakteri dengan bakteri lain melalui bakteriofag. Bakteriofag merupakan virus yang menginfeksi bakteri. Secara singkat, proses transduksi seperti ini. Kita misalkan 2 macam bakteri. Pertama, bakteri A, kedua bakteri B, dan satu lagi bakteriofag. Mulanya, bakteriofag akan menginfeksi bakteri A. Kemudian, setelah bakteri A dan bakteriofag saling bertukar materi genetik, atau bakteriofag menginfeksi bakteri A, maka DNA bakteri A akan bergabung dengan DNA bakteriofag. Kemudian, bakteriofag akan menginfeksi bakteri B. Akhirnya, antara DNA bakteri A dengan DNA bakteri B akan bergabung. Proses itulah yang disebut sebagai transduksi. Jenis yang ketiga adalah konjugasi. Konjugasi merupakan proses pertukaran materi genetik antara satu bakteri dengan bakteri lain melalui kontak langsung. Bakteri yang berkembang biak secara konjugasi bersifat dimorfik, artinya terdapat 2 macam jenis. Yang pertama bakteri pendonor dan kedua sebagai bakteri penerima. Proses konjugasi dapat berlangsung ketika ada organ tambahan berupa pili muncul. Ketika organ tersebut tidak ada, maka proses konjugasi tidak dapat berlangsung. Dan setelah proses konjugasi telah selesai, maka organ tersebut akan menghilang. Organ pili hanya dimiliki oleh bakteri pendonor. Nah, proses konjugasi secara singkatnya seperti ini. Ketika ada bakteri A sebagai bakteri pendonor dan bakteri B sebagai bakteri penerima bertemu dan saling berhubungan satu sama lain, maka kedua bakteri ini akan saling berhubungan dengan cara bakteri A akan membentuk organ tambahan berupa pili yang menyebabkan DNA antar keduanya dapat saling terhubung. Nah, proses itulah yang disebut sebagai konjugasi. Materi selanjutnya adalah pertumbuhan bakteri. Pertumbuhan bakteri merupakan proses bertambahnya jumlah bakteri. Pertumbuhan bakteri dipengaruhi oleh beberapa faktor. Yang pertama,
ketersediaan nutrisi atau makanan, ketersediaan air, kesesuaian suhu, kesesuaian pH, dan kesesuaian kelembapan. Faktor yang pertama adalah ketersediaan nutrien atau makanan. Bakteri sangat membutuhkan nutrien dalam proses perkembangbiakan maupun dalam proses pertumbuhan. Dikarenakan nutrien dapat digunakan bakteri untuk membentuk energi serta membentuk komponen-komponen yang ada di dalam sel. Jika nutrien tersedia baik di lingkungan, maka pertumbuhan bakteri dapat berlangsung dengan maksimal. Namun, jika nutrien tersedia di lingkungan sangat sedikit, maka pertumbuhan bakteri akan terganggu. Oleh karena itu, nutrien sangatlah penting bagi pertumbuhan bakteri. Faktor yang kedua adalah kesesuaian suhu. Suhu sangat mempengaruhi pertumbuhan bakteri dikarenakan suhu berpengaruh pada kerja enzim. Antara satu bakteri dengan bakteri lain memiliki ketahanan suhu yang berbeda-beda. Bahkan terdapat bakteri yang mampu tumbuh pada suhu yang sangat tinggi, dengan kisaran suhu 60 derajat Celcius sampai dengan 80 derajat Celcius. Dan terdapat juga bakteri yang mampu tumbuh pada suhu yang sangat dingin, dengan kisaran suhu 0 derajat Celcius sampai dengan 25 derajat Celcius. Bakteri yang mampu tumbuh pada suhu yang sangat tinggi disebut sebagai bakteri termofil, dan bakteri yang mampu tumbuh pada suhu yang sangat rendah disebut bakteri psikofil. Namun pada umumnya bakteri tumbuh pada suhu 27 derajat Celcius sampai dengan 30 derajat Celcius. Jika bakteri tumbuh pada kisaran suhu yang tidak sesuai dengan suhu normalnya, maka bakteri tidak akan tumbuh. Oleh sebab itu, suhu sangat mempengaruhi pertumbuhan bakteri. Faktor yang ketiga adalah ketersediaan air. Air sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan bakteri dikarenakan air digunakan bakteri sebagai reaktan dalam proses biokimianya. Jika ketersediaan air di lingkungan cukup, maka proses biokimia di dalam tubuh dapat berlangsung dengan maksimal. Namun, jika air dalam lingkungan sedikit, maka proses biokimia dalam tubuhnya akan lambat. Sehingga air sangat berpengaruh terhadap proses pertumbuhan bakteri. Faktor yang keempat adalah kesesuaian kelembapan. Lingkungan yang lembab sangat disukai oleh bakteri, dikarenakan lingkungan ini mampu membuat pertumbuhan bakteri semakin cepat. Jika kondisi lingkungan dalam kelembapan yang rendah, atau dengan kata lain kondisi lingkungan yang kering, maka menyebabkan pertumbuhan bakteri menurun, karena lingkungan yang kering tidak disukai bakteri. Oleh karena itu, lingkungan yang lembab sangat mempengaruhi pertumbuhan bakteri. Faktor yang kelima adalah pH atau derajat keasaman. pH sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan bakteri, dikarenakan pH mempengaruhi kerja enzim seperti hanya pada suhu. Antara satu bakteri dengan bakteri lain memiliki ketahanan pH yang berbeda-beda. Terdapat bakteri yang mampu tumbuh pada lingkungan yang sangat asam sehingga bersifat asam, dan terdapat bakteri yang mampu tumbuh pada lingkungan yang sangat basah sehingga bersifat basa. Namun pada umumnya bakteri dapat tumbuh pada pH normal, yaitu dengan nilai 6,5 sampai dengan 7,5. Jika bakteri hidup pada pH yang tidak sesuai dengan pH normalnya, maka bakteri tidak dapat tumbuh, bahkan mengalami penurunan pertumbuhan. Oleh karena itu, pH sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan bakteri. Nah, begitu ya adik-adik materi mengenai pertumbuhan dan perkembangbiakan bakteri.
Semoga dapat dipahami dengan baik ya. Jangan lupa tetap jaga kesehatan, kebersihan, dan tetap di rumah saja. Terima kasih dan sampai ketemu pada penjelasan video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.